Bulan ini kita punya tema yang luar biasa, saudara. Kita punya tema yang extraordinary. Kita punya tema gratitude and generosity. Ucapan syukur dan kemurahan hati. Ini tema kenapa saya bilang extraordinary. Karena saudara, ketika kita ada di dalam kelemahan, kelelahan, ketika hidup kita sedang berat, terasa berat, tema ini sepertinya bertolak belakang. Harusnya pastor kalau tema kehidupan saat ini lagi sulit, harusnya pastor kasih kekuatan iman. Khotbahnya tentang kekuatan iman. Khotbahnya tentang penghiburan. Supaya matching dengan situasi saat ini. Tetapi ketika kami berdoa dan menetapkan tema di sepanjang tahun dan di setiap bulan, saya percaya Tuhan mau di waktu yang sulit sekalipun, di saat-saat yang sulit sekalipun, kita tetap mengucap syukur dan kita tetap menjadi orang yang murah hati. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, kemurahan hati itu tidak akan pernah lepas dari ucapan syukur, hati yang mengucap syukur. Kemurahan hati adalah buah dari hati yang mengucap syukur. Dan kalau kita hidup di dalam ucapan syukur, maka kita akan menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Tidak mudah saudara mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak mudah. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur, bersyukur adalah mengubah fokus dari apa yang tidak kita miliki, dari apa yang tidak kita miliki menjadi apa yang Tuhan sudah berikan. Fokus kita dari apa yang kita tidak miliki kepada apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan kerjakan. Itu mengucap syukur. Orang yang berfokus kepada apa yang tidak dia miliki, maka dia tidak akan bisa bersyukur. Tetapi ketika kita mengubah fokus kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, kalau saya bertanya, apa yang membuat engkau bersyukur saat ini? Apa yang membuat engkau bersyukur? Hal apa yang membuat kita bersyukur? Apakah pekerjaan kita, puji Tuhan pastor, pekerjaan saya baik-baik saja? Apakah kita masih sehat, kesehatan kita? Apakah saya masih punya umur yang panjang? Apakah kita bersyukur karena keluarga kita, karena saya masih punya orang tua, karena ada anak-anak yang mengasihi Tuhan, atau karena ada sahabat yang mengerti saya? Apa yang membuat engkau bersyukur saat ini? Itu pertanyaan yang mungkin perlu kita tanyakan. Apa yang membuat kita bersyukur? Tapi mari kita lihat apa sebenarnya dasar yang benar dari orang Kristen supaya dia bisa bersyukur di dalam segala hal. Apa yang menjadi dasar ucapan syukur dari orang percaya, dari orang benar. Mari kita lihat Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7.
firman Tuhan berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia yang Tuhan kerjakan. Pemberian. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti bahwa dasar orang Kristen, orang percaya mengucap syukur adalah ketika dia tahu, ketika dia sadar bahwa Yesus Kristus itu telah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Ketika kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, maka kita akan bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Yang percaya bilang amin. Saudara, pekerjaan kita bisa hilang. Bisnis kita bisa gagal. Kekayaan kita juga mungkin bisa hilang. Keluarga kita bahkan mungkin bisa hilang. Sahabat kita, anak-anak kita. Semua yang kita peroleh, kita miliki saat ini itu bisa hilang. Tetapi satu yang gak bisa hilang, kasih Kristus tidak bisa hilang. Itu yang harus menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau saat ini fokus ucapan syukur kita kepada keluarga, kepada hubungan, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada uang, kepada pekerjaan, kepada apa yang kita miliki saat ini, maka kita perlu mengubah fokus kita untuk kita bisa mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena karya Kristus di atas kayu salib. Itu yang membuat kita mengucap syukur. Tidak ada yang bisa mengambil Yesus dari kita. Saudara, Corrie ten Boom, walau dia di penjara di kamp Nazi, Corrie ten Boom dia berkata begini, ada banyak hal yang bisa diambil dariku, banyak hal yang bisa diambil dariku, tetapi aku masih punya alasan untuk bersyukur. Kasih Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil kasih Tuhan dari hidup kita. Anak-anak kita bisa bikin orang sakit kepala. Orang tua bisa bikin anak-anak sakit hati. Sahabat kita bisa mengecewakan kita. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan harus menjadi alasan kita. Pastikan Yesus menjadi dasar ucapan syukur kita setiap hari. Pastikan saudara. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39 berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dasar mengucap syukur adalah kasih Kristus. Saudara, ketika kita diselamatkan, kita punya segalanya. Kita perlu sadari, saudara. Ketika kita diselamatkan, kita memiliki segalanya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya, maka kita punya keselamatan yang pasti. Keselamatan kita tidak akan bisa diambil. Karena itu pasti di dalam Yesus Kristus. Ketika kita diselamatkan, maka kita punya status yang tetap, yang tidak bisa dibantahkan sebagai anak-anak Allah. Ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya, maka kita punya janji penyertaan Roh Kudus yang sempurna yang akan menuntun kita kepada kehendak Allah. Ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya, maka kita memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Ketika kita percaya, ketika kita diselamatkan, maka kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Dari hidup kita sekarang sampai kekekalan, kasih Kristus itu tetap memimpin kita. Sekarang saya diselamatkan, saya beroleh kasih Kristus. Keselamatan telah menjadi bagian saya. Tapi pastor, saya perlu uang, saya perlu hidup. Dan kadang di dalam perjalanan saya khawatir, saya takut, saya ragu. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada janji Allah yang menyertai kita. Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran di dalam kehendak Tuhan. Pastor, saya punya tanggung jawab yang besar. Saya punya anak, istri, saya punya karyawan yang perlu saya hidupi. Kita dijamin sebagai anak Allah. Sebagai Bapa, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan selalu Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan bilang, Bapa duniawi saja tidak akan memberikan ular kepada anak yang minta makan, minta ikan. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Itu janji Allah, saudara. Dan kalau kita menjadikan kasih Kristus sebagai dasar ucapan syukur kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur setiap hari. Apakah saudara siap bersyukur setiap hari? Kadang kita gagal bersyukur karena fokus kita kepada apa yang kita tidak miliki, bukan kepada apa yang Yesus kerjakan. Ketika kita fokus tagihan, lihat saldo, enggak cukup ini tagihan, mau bayar tagihan. Anak semua sekolah, bayar uang sekolah, enggak cukup. Kita enggak bisa bersyukur. Anak saya mau kuliah, saya lihat saldo, enggak cukup. Untuk biaya kuliah saat ini mahal, enggak cukup. Enggak bisa bersyukur, saudara. Anak yang kita sudah didik, sudah kita bimbing, sudah kita berikan segalanya, pemalawang. Nggak bisa bersyukur. Ketika kita mengubah fokus kita kepada apa yang telah Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan kepada kita, maka kita bisa bersyukur setiap hari. Itu yang harus jadi landasan kita mengucap syukur, saudara. Apakah saudara bersedia jadikan Yesus, kasih Kristus sebagai landasan ucapan syukurmu? Ingat, saudara, kita di dunia ini berjuang. Dan iblis, dia selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri sukacita kita. Dia membunuh sukacita kita. Dia membinasakan sukacita kita. Tetapi kita punya alasan, satu alasan untuk kita bisa bersyukur. Kasih Kristus. Kalau saudara nggak bisa bersyukur, kalau kita nggak bisa bersyukur, saudara,
kita perlu berdoa dan tanya. Minta Tuhan untuk menguasai hati kita dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu cukup bagi kita untuk bersyukur. Metro Church, apakah engkau siap bersyukur setiap hari? Siap bersyukur, amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Orang di luar Kristus boleh tidak bersyukur. Tetapi anak-anak Allah harus tetap bersyukur setiap hari. Yang kedua saudara, kemurahan hati. Rasa syukur menjadikan apa yang kita miliki itu cukup. Rasa syukur menjadikan apa yang kita miliki cukup. Dan kemurahan hati menjadikannya berlimpah-limpah. Kalau kita bersyukur, maka rasa syukur itu menjadikan apa yang kita miliki sekarang itu terasa cukup. Dan kemudian kemurahan hati menjadikan apa yang cukup itu jadi berlimpah. Saya pernah mendengar ada kalimat, ada kata bijak, tapi saya lupa. Kalau saudara mau bersyukur, saudara harus tahu yang namanya kata cukup. Kalau mau hidup bersyukur, harus tahu yang namanya cukup. Cukup apa, pastor? Cukup untuk jalan-jalan, cukup untuk beli baju baru, ya, cukup. Karena ternyata saudara, bagi orang 100 juta, dia punya uang 100 juta sekarang, dia rasa itu belum cukup. Tapi ada orang yang punya 10 juta, dia rasa cukup. Ya, karena rasa cukup itu berbeda-beda. Jadi kita perlu rasa cukup. Dan ucapan syukur membuat kita memiliki rasa cukup. Dan kemudian kemurahan hati akan menjadikan yang cukup itu menjadi berlimpah. Itu kemurahan hati. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 berkata begini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kemurahan hati itu adalah ekspresi kita. Ekspresi dari ucapan syukur. Itu meluap, keluar, dan kemudian menjadi yang namanya kemurahan hati. Kalau kita punya ucapan syukur atas keluarga kita, maka kita akan menjadi orang yang murah hati di keluarga kita. Kalau kita punya ucapan syukur atas pekerjaan kita, maka kita akan menjadi murah hati di pekerjaan kita. Saya ngobrol dengan pemilik pemilik usaha, dan kemudian ada yang saya dengar. Kadang kalau saya sama-sama dengan pengusaha-pengusaha, kadang saya nggak bicara saudara, tapi saya hanya dengar, mencari tahu apa yang sedang mereka gumuli. Dan saudara, di Manado, kalau saudara mau bangun usaha, kalau pengusaha tolong koreksi saya kalau salah ya. Di Manado, kalau khusus di Sulawesi Utara, kalau saudara, ini rahasia yang saya dengar dari beberapa pengusaha. Kalau saudara mau bangun usaha di Manado, yang paling utama sebenarnya bukan rasa. Kalau rumah makan bukan rasa. Bukan juga usahanya apa, bisnisnya apa, bukan saudara. Atau strateginya, cara pemasarannya apa, bukan ternyata. Kalau saudara mau berhasil di Manado, saudara harus tahu cara mengelola karyawan, orang. Karena yang paling pusing ternyata, yang bikin pusing pengusaha di Manado adalah DP karyawan. Bagi karyawan tolong bertobat. Coba saudara
tolong tanya sama pengusaha-pengusaha. Bukan dia punya produk yang bikin pusing. Tapi dia punya karyawan ternyata yang bikin pusing. Kalau saudara mau berhasil di usaha, saudara harus bisa mengelola itu karyawan, memanage orang. Betul juga, di gereja sebenarnya juga sama saudara. Mengelola orang agak susah juga. Pusing, bilang A, dorang bikin B. Kadang tuh karyawan lebih pintar daripada DP bos. Begitu ya. Jadi kalau saudara punya kemurahan hati, saudara punya ucapan syukur di dalam pekerjaanmu, maka saudara akan menjadi karyawan yang murah hati di dalam pekerjaanmu. Karena banyak karyawan tidak merasa memiliki usahanya, memiliki pekerjaannya. Orang cuma pikir nanti mau terima gaji setiap bulan, nggak ada resiko sama sekali. Resiko ditanggung oleh owner, pemilik perusahaan, tapi bos kok mau rugi, kalau mau untung. Nyak jadi apa bonus leh. Tapi kalau saudara mengucap syukur di dalam pekerjaanmu, maka engkau akan menjadi orang yang murah hati, karyawan yang murah hati di dalam pekerjaanmu. Bos bilang jam 5 so boleh pulang, engkau nggak akan pulang jam 5. Engkau akan bekerja terus. Karena kenapa? Karena engkau bersyukur atas pekerjaanmu. Dan kalau engkau bersyukur atas pekerjaanmu, atas usahamu, maka engkau akan mengeluarkan semua potensi yang terbaik untuk engkau berikan. Kemurahan hati itu akan keluar dengan sendirinya dan engkau akan menjadi karyawan yang hebat. Karyawan yang memberkati. Bos yang memberkati. Suami yang memberkati, istri yang memberkati, anak-anak yang memberkati. Kalau saudara nggak bersyukur kepada orang tua, anak-anak biasa ya tapi papa ini minta akang doi, pelit no. Nggak sama dengan ngana pe papa kalau minta doi langsung dia kasih. Kita susah no, mesti tahu dia cara. Tapi kalau saudara bersyukur, maka saudara akan melihat kemurahan hati itu akan muncul, akan hidup dengan sendirinya. Karena kemurahan hati itu lahir dari rasa ucapan syukur. Orang yang bersyukur akan selalu punya sesuatu untuk dibagikan. Sekalipun sedikit. Benar saudara? Kemurahan hati itu bukan soal jumlah apa yang kita bisa berikan, sesuatu yang bisa kita berikan. Tetapi kemurahan hati itu adalah soal sikap hati kita. Kalau saudara punya hati, punya sikap hati, murah hati, maka sekalipun sedikit engkau akan berikan. Ini biasanya papa-papa dengan mama-mama ini. Biasanya papa-papa lebih murah hati dari mama-mama. Karena papa-papa tidak berpikir panjang katanya. Mama-mama yang berpikir panjang. Papa-papa kadang kalau orang datang dan kemudian minta, aduh brur, boleh kok pinjam makan kamari doi dulu. Nampak tapi anak tidak sekolah. So 3 hari tidak sekolah karena apa? Karena belum bayar SPP. Tolong kok akan pinjam makan doi. Tanpa banyak bicara kalau papa-papa. Ini juga trik kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau minta pinjaman. Itu pinjamnya jangan pak mama, pak istri, pinjam pak suami. Karena suami lebih murah hati, katanya begitu. Bapak-bapak langsung tidak berpikir. Ada doi, tunggu sebentar, ada 150. 150, bawa dulu itu. Pakai jo dulu. DP istri buka, DP istri cari. Pak, mana itu doi di sini? Tadi ada orang datang pinjam doi kontak sokase. Torang mau beli beras kang? Iyo kang, nanti gampang. Nanti papa keluar mencari. Pastor Craig Groeschel bilang begini. Generosity is not what we do. It's who we are. Kemurahan hati bukan apa yang dapat kita lakukan. Tetapi itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kemurahan hati. Lukas pasal 6 ayat 36 bilang begini. Tetapi kamu,
kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati adalah tentang siapa kita. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalamnya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Saya ingat dulu kami suka ngumpul geng. Dan kalau kami ngumpul biasanya kami suka kalau ada gorengan sambil ngobrol, kita ada gorengan, ada martabak. Nah, kami ngumpul dan kemudian yang paling banyak bicara biasanya dia enggak mau kasih. Bak kumpul doi, ya betul? Dan dia akan bilang begini, bak kumpul, Marjo, kumpul. Sudah, setelah kumpul, sudah, mari pipa beli. Ada lebih. Dia dapat untung, saudara. Tapi kemurahan hati bukan soal perkataan. Kumpul. Tapi soal tindakan. Dua Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang mengucap syukur dan anak-anak yang murah hati. Murah hati bukan soal tindakan kita, tetapi murah hati adalah siapa kita sebenarnya. Kita didesain untuk menjadi orang yang murah hati. Karena dia Bapa kita. Saudara boleh lihat kiri kananmu. Lihat wajahnya adalah wajah desain murah hati. Murah hati saudara. Saya tahu saudara, tuntutan kebutuhan hidup dan tanggung jawab kadang mengikis jati diri kita, ya. Itu mengikis. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tuntutan kebutuhan hidup dan tanggung jawab kita itu mengikis kemurahan hati kita. Mengikis jati diri kita. Tetapi kita tahu bahwa justru di saat seperti inilah, sekalipun ada di dalam kekurangan, sekalipun kita punya pergumulan juga, tetapi kita tahu justru ketika kita mulai menjadi orang yang mengucap syukur dan murah hati, maka disitulah kita bisa melihat penyediaan Tuhan yang besar itu terjadi, itu nyata dalam hidup kita. Beberapa kali dalam hidup saya melihat saudara, ketika saya murah hati, Tuhan menyatakan bahwa dia Allah yang murah hati. Beberapa kali saudara, ini bukan tentang seberapa besar. Yang saya berikan sedikit saudara. Banyak kesaksian, yang paling tahu tentu istri saya. Karena saya selalu ngomong dengan istri saya, Mama, belanjaan bagaimana? Saya selalu lihat kebutuhan. Kami kalau sudah merencanakan dan mulai melihat, ada waktu di mana prediksi kami itu di luar. Dan ketika prediksi itu di luar, maksudnya besar pasak daripada tiang. Dan kemudian di saat sulit, Tuhan menggerakkan hati untuk membantu orang. Kalau saya tanya, Mama bagaimana bulan ini?
biasanya istri saya tahu bahwa ini semua bakal doi pak orang ini. So tahu. Tinggal mau tunggu kata masih boleh atau masih cukup. Kalau ada kata masih boleh, masih cukup, langsung pergi. Tapi di saat-saat itulah justru Tuhan menunjukkan kemurahan hati. Kemurahan hati Tuhan itu nyata di saat kami dulu, lebih dulu untuk bermurah hati. Dan biasanya setelah dia bilang cukup, beberapa hari kemudian atau enggak sampai beberapa hari, besoknya saya transfer uang ke istri saya. Istri saya bilang, kenapa dapat transfer? Tentu tuh Tuhan so kasih berkat. Tuhan mencukupkan di saat-saat tidak cukup, saudara. Kalau di saat kelimpahan kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tetapi justru di dalam kekurangan kita bisa melihat Tuhan memberikan penyertaan di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita punya kesaksian yang sama. Sebagai anak Tuhan kita punya kesaksian yang sama. Dan saya tahu kita didesain oleh Tuhan untuk hidup bersyukur dan untuk selalu punya kemurahan hati. Ketahui status kita sebagai anak-anak Allah. Lakukan, beranilah untuk menunjukkan kemurahan hati sebagai ekspresi iman dari hati yang bersyukur. Dan itu akan membuktikan, itu akan semakin memperkuat bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Ketika kita menunjukkan kemurahan hati.